saya Levina Rinari, NIM 131 sebagai moderator dan ditemani oleh kedua teman saya. Saya Anadita Ayu dengan NIM 133. Dan saya Siti Fareza dengan NIM 157. Di episode kali ini kita akan membahas perkara di PT UN dengan nomor perkara 87-G-2025 PT UN Surabaya yang membahas kasus tentang sertifikat hak milik tanah berdasarkan AJB palsu. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke topik pembicaraannya ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusinya ya. Jadi yang pertama bisa dijelaskan secara singkat mengapa kasus pertanahan ini itu bisa dibawa ke PT UN. Jadi kasus pertanahan ini bisa dibawa ke PT UN karena dalam proses pembuatan AJB-nya itu dipalsukan sama pembeli tanahnya itu. Dan AJB tersebut udah diterbitkan sama BPN Mojokerto menjadi sertifikat hak milik atas nama pembelinya padahal itu belum lunas. Dan bisa dibawa ke PT UN karena kesalahan administratif dalam pembuatan AJB tersebut. Gitu aja sih singkatnya. Oh, jadi seperti itu ya. Baik. Dalam kasus 87-G-2025 PT UN Surabaya ini, siapa aja pihak yang berperkara dan apa objek sengketa utamanya? Pihak yang berperkara dalam kasus ini itu yang pertama ada penggugat. Penggugat ini atas nama Bapak Wagito. Kalau yang tergugat ini atas nama Kepala Kantor BPN Mojokerto. Lalu objek sengketanya di sini tuh ada 2 bidang tanah dengan total luas 3.360 meter persegi. Jadi luas banget ini tanahnya. Oke, bisa diceritakan nih secara rinci apa sih sebenarnya yang terjadi antara Wagito sebagai pemilik tanah dengan Bapak Afifuddin sebagai pembeli? Jadi pada awalnya itu dalam kurun waktu Februari 2022, Bapak Wagito itu menjual tanahnya yang sudah disebutkan di awal kepada Bapak Afifuddin dan Saudara Novita. Tetapi dalam pembelian tersebut tidak dilakukan pembayaran secara lunas, jadi dicicil sebanyak 11 kali. Nah, karena belum lunas tersebut, jadi Pak Wagito belum menyerahkan sertifikat hak milik kepada pemilik yang baru. Nah, karena itu Afifuddin dan Novita itu bersikeras untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah tersebut. Jadi mereka mempunyai rencana, ini rencana buruk ya teman-teman. Jadi Afifuddin sama Novita itu berencana untuk memalsukan AJB. Dan awalnya itu Pak Wagito dimintai untuk menandatangani IJB. Seperti yang kita tahu tadi, kan si Novita ini kerja sama si Erma. Nah, si Erma ini ternyata bukan karyawan dari PPATK manapun, dan si Erma ini cuma orang awam aja, cuma dijadikan saksi sama si Novita itu. Ya, jadi agar Pak Wagito itu percaya dan menandatangani IJB tersebut. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu perbedaan IJB sama AJB ini apa ya? Kalau misalnya kan kita sebagai masyarakat umum nggak tahu nih IJB sama AJB itu apa, bisa dijelaskan? Kalau IJB ya, setahu saya ya, IJB itu singkatan dari Ikatan Jual Beli. Kalau AJB itu akte jual beli. Nah, kalau IJB ini perjanjiannya dilakukan secara lisan antara pembeli dan penjual tanah tersebut. Tapi kalau AJB itu ada bukti fisiknya berupa surat. Itu aja sih perbedaan utamanya ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih proses ikatan jual beli IJB ini kemudian berubah menjadi AJB palsu dalam perkara ini? Nah, jadi bermula dari IJB. Nah, Afifuddin dan Novita itu mengutus Erma untuk mendatangi Pak Wagito. Nah, Pak Wagito tersebut dimintai untuk menandatangani IJB yang notabene-nya IJB itu kan diucapkan secara lisan saja. Nah, dari tanda tangan tersebut ternyata disalahgunakan untuk membuat AJB palsu. Nah, AJB palsu tersebut mau dinaikkan ke BPN dan dibuat sertifikat hak milik dengan bersekongkol dengan Fitri. Oh
Oh Fitri, kalau boleh tahu apa sih peran Fitri dalam perkara ini dan bagaimana Fitri itu bisa membawa sertifikat tanah tersebut ke BPN Mojokerto? Fitri ini itu salah satu karyawan dari notaris Muhammad Syafi'i. Bapak Muhammad Syafi'i. Nah, kan tadi Erma sama Novita kerjasama nih. Erma itu juga kerjasama sama si Fitri ini. Si Fitri ini membuat AJB dengan mengambil stempel dari Bapak Muhammad Syafi'i tadi tanpa sepengetahuan Bapak Muhammad Syafi'i, dan pembuatannya juga tanpa sepengetahuan dari Bapak Syafi'i. Jadi cuman ya begitu. Fitri itu mengambil stempel atau tanda tangan palsu milik Bapak Muhammad Syafi'i. Jadi pengambilan sampelnya tuh diam-diam gitu ya? Iya, Masuk ke ruangan Pak Syafi'i mungkin gitu. ada kemungkinan masuk ke ruangannya beliau. Singkatnya itu ya mencuri lah. Ya. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Kan ini keputusan di PT UN di webnya itu kan udah keluar yang memerintahkan pembatalan seluruh SHM atas nama Afifuddin. Nah ini bisa dijelaskan mengapa putusan ini itu dianggap tetap secara hukum administrasi. Mengapa dianggap tetap? Karena pembuatan SHM dengan AJB palsu yang dari awal. Kalau dari awal sudah palsu berarti kan sudah menyalahi aturan. Jadi udah cacat hukum lah istilahnya. Jadi itu tidak memiliki dasar hukum untuk diterbitkan dan seharusnya itu tidak sah dan dibatalkan. Oh gitu. Karena kalau proses awalnya udah salah, nanti proses-proses selanjutnya juga pasti salah. Iya. Sampai terbitnya sertifikat hak milik yang di atas namakan Afifuddin itu Tidak udah sah. Jadi AJB palsu tersebut itu merupakan salah satu syarat kalau kita mau buat sertifikat hak milik tanah. Nah, AJB tersebut mau dijadikan ke sertifikat hak milik tanah atas nama Afifuddin. Setelah diterbitkan sama BPN Mojokerto, Afifuddin yang memecah tanah tersebut menjadi 32 bagian dan 7 diantaranya itu sudah ada yang Oke. Kalau melihat fakta dan dasar hukum yang ada nih, apakah memungkinkan pihak tergugat atau pihak Afifuddin ini melakukan upaya hukum lain? Dan kalau iya, bagaimana prediksi hasilnya? Mungkin kalau menurut saya enggak ya, karena sudah terbukti ada kecacatan administratif. Jadi dari awalnya itu emang Afifuddin dan Novita itu sudah berencana ya untuk memalsukan AJB tersebut sehingga sampai ke sertifikatnya pun juga palsu karena syarat untuk membuat sertifikat hak milik adalah AJB. Oke, berdasarkan keterangan dari kalian berdua tadi kan penggugatnya Bapak Wagito, tergugatnya BPN Mojokerto dengan masalah sertifikat hak miliknya itu menunjukkan AJB palsu gitu ya. Kemungkinan apa sih pelajaran yang penting dari kasus ini dan bagaimana bagi masyarakat umum yang melakukan jual beli tanah maupun bagi pemerintah sebagai penerbit sertifikat? Jadi untuk masyarakat ya, kalau mau jual beli tanah, mohon dipersiapkan dan mohon dipelajari banget dokumen-dokumen yang nantinya akan dibuat untuk proses jual beli tanah tersebut ya. Karena dari kasus ini Pak Wagito ini awam sekali gitu dalam dokumen-dokumen yang akan diurus dalam jual beli tanah tersebut gitu. Jadi mohon masyarakat kalau mau jual beli tanah dicari tahu dulu terkait dokumen yang akan dibuat jual beli ini. Paling tidak punya kayak orang atau teman yang paham ya tentang jual beli tanah karena prosesnya juga panjang dan rumit. Nah untuk pemerintah sendiri kedepannya harus memperketat tentang pengecekan, checking data karena itu kalau sampai ada pemalsuan itu kan sangat fatal ya, jadi sertifikatnya tidak sah. Nah harus lebih hati-hati lagi, diperketat proses checking data. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai kasus perkara di PT UN nomor 87/2025/PT UN
Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa proses administrasi pertanahan itu harus transparan dan setiap dokumen itu menjadi dasar penerbitan sertifikat yang harus benar dan sah secara hukum. Nah, sedikit saja ada pemalsuan itu dampaknya bisa sangat luas dan merugikan banyak pihak. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah membahas perkara ini secara mendalam. Dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Levina Rinaldi, pamit undur diri.